Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Haja Nurmah Herawati MS, yang kami hormati ibu-ibu kepala sekolah hebat dari SD Negeri 180, Ibu Nurul Juhairiyah SPD, yang kami hormati Ibu Niti Herawati SPD, Niti Rahayu MPD, yang kami hormati Ibu Heranina Andriani SPD dari SD Negeri 192, dan yang kami hormati dan kami juga banggakan guru-guru hebat di Kecamatan Kalidoni yang berkumpul pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat yang segala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara observasi kepala sekolah oleh pengawas pembinaan. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan juga kita semua sampai nanti di akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 171 dengan kerendahan hati mengucapkan selamat Hari Kartini kepada Bapak, Ibu guru yang ada di sini, terkhusus kepada yang tercinta kita Ibu Dr. Anda Haja Nurmah Herawati MM. Semoga kita terus mendapat motivasi sehingga terus dapat berkarya, karena Ibu Nurmah ini sangat menginspirasi khususnya saya pribadi, begitu juga saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini. Ibu terus berkarya, tepuk tangan untuk Ibu Nurmah, ini salah satu pengawas terbaik di Kota Palembang. Semoga kita semua mengikuti jejaknya, jejak beliau, untuk dapat menciptakan pendidikan yang luar biasa, khususnya di sekolah kita masing-masing pada umumnya di Kota Palembang. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini yang akan saya tampilkan adalah presentasi program sekolah, upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Target perilaku ada 3 di sini. Kepala sekolah menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami, relevan dengan peningkatan pembelajaran. Yang kedua adalah kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah. Dan yang terakhir, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi ini. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Inilah profil sekolah kami. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu guru yang belum pernah datang, kurang lebih inilah sekolah kami, SD Negeri 171 Palembang, yang terletak di Jalan Tanjung Sari 1, Kecamatan Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni. Sekolah kami agak masuk di dalam, itu kurang lebih 150 meter. Apabila Ibu Bapak sudah menemukan SD Negeri 169, itu dari simpang ke sekolah kami itu kurang lebih 50 meter. Kalau SD Negeri 172 ini sudah sangat familiar karena kami sering berkolaborasi bersama. Data guru kami memiliki guru sebanyak 15 orang, 16 bersama kepala sekolah, 7 orang PNS, dan 9 orang P3K. Untuk tenaga honorer kami ada 3, 2 orang tenaga administrasi kantor dan 1 orang penjaga sekolah. Siswa kami saat ini berjumlah sekitar 332 siswa dengan laki-laki 164 dan perempuan 168.
Bapak dan Ibu, rapor pendidikan ini adalah cerminan dari capaian yang didapatkan oleh sekolah. Rapor pendidikan ini merupakan data yang didapatkan dari Kemendikbudristek berdasarkan ujian yang dilakukan oleh siswa di kelas 5 atau AMDK, dan juga pengisian data oleh Bapak Ibu Guru, Sulinjar, dan survei lingkungan belajar. Dari rapor pendidikan ini kita akan menentukan program sekolah yang kita ambil. Program sekolah yang kita ambil nanti itu akan menjadi rencana kerja sekolah yang terdiri dari rangkaian kegiatan untuk mencapaikan tujuan atau sasaran, nanti berupa anggaran atau RKAS atau juga RKT, rencana kerja tahunan, yang berupa menjadi program kerja. Dan siklus ini akan berakhir dengan tujuan akhir, yaitu apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di sekolah, itu adalah untuk peningkatan rapor pendidikan. Ini rapor pendidikan kami pada tahun 2024. Rapor pendidikan di tahun 2024 kami masih memiliki satu angka kuning, yaitu pada numerasi. Dan 2024 ini sudah meningkat. Dari tahun 2023 kami memiliki satu angka merah pada numerasi. Di tahun 2024 merah hilang menjadi kuning, dan alhamdulillah berkat kerjasama tim hebat dari 171, tepuk tangan dah untuk kami sudah menghilangkan angka atau huruf atau warna yang hijau, warna yang kuning, semuanya berwarna hijau. Tampak tampilan di sini. Dan semua indikator di sana, karena indikator semuanya mengalami peningkatan. Alhamdulillah. Untuk indikator yang dipilih oleh guru dan kepala sekolah, pada tahun-tahun sebelumnya kami memilih indikator khusus untuk guru karena, mohon maaf Ibu, karena ketidak mengertian kami hanya memilih satu indikator. Jadi satu sekolah rame-rame 15 guru satu indikator. Tetapi setelah kami berdasarkan diskusi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dan juga arahan yang dapat kami dapatkan bahwa untuk memperbaiki warna-warni itu bukan pemilihan satu indikator saja, tetapi boleh disesuaikan dengan keadaan, situasi, tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Sehingga setelah melihat ruang GTK Bapak dan Ibu guru, itu guru kami memiliki ada 3 pemilihan: keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif. Dan kami tidak lagi memilih satu. Dan untuk kepala sekolah itu saya memilih presentasi program sekolah, karena di rapot tahun sebelumnya itu kami merah di angka isi dan misi sekolah, serta di tahun ini ada penurunan untuk program sekolah itu sendiri. Adapun visi sekolah kami adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Benar sekali, profil pelajar Pancasila itu sebelumnya kita memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Tetapi berdasarkan Kemendikbudristek yang terbaru, kita memiliki 8 indikator kelulusan. Yang terbaru.
Mohon maaf Ibu. Browsing Bu, biar cepat dapat. Oke, coba browsing. Tapi jujur saya katakan bahwa visi dan misi ini kita tidak bisa seiring perjalanan kita langsung belok kiri atau belok kanan seperti kita menyetir motor harus hand kiri harus hand kanan. Karena pembuatan visi misi sekolah ini dilakukan dengan tahapan tertentu. Tidak bisa di perjalanan 2 bulan perjalanan 3 bulan kita ganti. Tetapi pada awal tahun ajaran baru nanti akan ada penyesuaian karena penetapan visi dan misi ini harus dilakukan dengan rapat bersama antara stakeholder yang ada di sekolah, bukan hanya guru dan kepala sekolah, tetapi juga melibatkan komite stakeholder yang ada di sekolah. Misi ada 5 yang kami uraikan di sini. Yang pertama, menanamkan keimanan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, tetap proses pembelajaran yang berbasis IT. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan bakat dan potensi peserta didik. Keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Dan yang kelima, terakhir, memberdayakan potensi sekolah dalam mengimplementasikan sekolah adiwiyata, sekolah yang ramah anak, sehat, dan sekolah yang berkarakter. Adapun tujuannya, ini kami ada 5 tujuan yang kami sampaikan untuk visi-misi tersebut. Untuk keamanan atau keagamaan karakter building. Jadi program sekolah yang kami lakukan di sekolah adalah pembiasaan pagi. Ini setiap hari kita mengadakan pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Terus kita memiliki jumbo Jumat Barokah. Di sini kita akan ada tausiah yang dilaksanakan oleh siswa kelas atas. Kami di pagi hari itu ada kelas 1, 5, dan kelas 6. Jadi secara bergantian antara kelas 5A, 5B, 6A, dan 6B secara terjadwal setiap Jumatnya seluruh pembawa acara, pemandu yasin, tausiah itu semuanya anak-anak ibu. Dan untuk PHBI adalah peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan Ramadan yang bersifat keagamaan itu semuanya kami lakukan di sekolah. Karakter building ini tidak hanya kami lakukan untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga yang berupa kegiatan sosial. Itu juga kita ada program-program di sekolah, yaitu Sabtu Bersih, kita ingat dengan Sabar. Apabila Sabar, identiknya Sabtu hanya untuk olahraga saja, tidak. Tapi di hari Sabtu ini adalah ajang komunikasi kami sebagai pendidik, sebagai guru untuk charging, untuk ngecas anak-anak dalam hal pembiasaan. Jadi setelah senam bersama, maka kami akan ada yang namanya band test. Anak duduk, kita bermain game bersama di lapangan itu, dan akan ada pendampingan secara bersama kepada siswa, khususnya pembiasaan tentang toleransi, tentang kerjasama, tentang disiplin dan sebagainya. Permainan kadang kami lakukan dengan mengakomodasi permainan sederhana, seperti untuk menertibkan siswa yang masuk ke kelas. Itu kami ada trik khusus, dan ini sangat diminati oleh anak, yaitu dengan memutarkan lagu Naik Kereta Api. Anak akan memegang pundaknya berkeliling lapangan sampai dengan menemukan kelasnya masuk ke kelas. Dan ini kami pertama tahapnya hanya melakukan untuk anak kelas 1. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, anak kelas 5 dan kelas 6 mau juga. Bu, Pak, kami juga dong mau masuk kelas dengan naik kereta api. Jadi pembiasaan kami yang sangat sederhana ini untuk melatih anak disiplin, untuk saling menghargai antar sesama teman,
yang sudah kami lakukan di sekolah. Dan juga kami ada duri tajam 2 hari tanpa jajan makanan. Kenapa? Karena sekolah kami adalah sekolah adidiata tingkat Kota Palembang pada tahun 2022. Jadi kami meminimalisasi sampah. Sampai dengan hari ini juga anak-anak kami itu diwajibkan untuk membawa botol minum. Begitu juga Bapak dan Ibu guru kami di sekolah membawa botol minum ke sekolah. Apabila anak mau jajan, silakan membeli minuman, es atau sebagainya dengan memakai cangkir yang disediakan oleh kantin. Karena apabila anak minum 1 kali membeli 1 es, itu konsepnya pakai plastik 1 sampah. Apabila 2 kali dia beli es, berarti ada 2 sampah yang disumbangkan ke sekolah. Dan ini akan kami terus ingatkan kepada anak-anak dalam hal pada saat saber ini setelah berolahraga. Dan juga kita banyak program-program literasi lainnya, ada yang di pagi hari, ada Sincia, Siang Cinta Membaca, karena sekolah kami triple shift, 6.40, pukul 10 dan pukul 12.50. Untuk kelas siang kita punya program Sincia. Kami pun memiliki komunitas belajar. Komunitas belajar kami dilaksanakan setiap hari Kamis, itu minggu kedua, yang dilaksanakan pukul 11 sampai dengan pukul 13. Kenapa kami memilih pukul 11 sampai 13? Dengan asumsi anak tetap belajar ke sekolah, hanya mereka nanti pulang agak lebih awal di pagi hari, dan untuk yang siang itu masuknya agak diperlambat. Jadi tidak ada istilah libur untuk anak-anak kami semuanya di sekolah. Jadi kami memanfaatkan waktu dari pukul 11 sampai dengan pukul 13. Dan pembelajaran kami ini juga ada kalanya kami lakukan dengan luring. Apabila ada guru yang ada di luar tidak bisa datang ke sekolah, maka kita pakai Gmail. Oke, yang kami lakukan di sini adalah berbagi praktek baik, penindasan dan berefleksi. Semua yang kami lakukan ini adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan adanya Kombel ini, guru-guru kami sekarang mengajarnya lebih variatif. Karena saya sebagai kepala sekolah termasuk kepala sekolah yang agak jahil. Karena saya sering itu berkeliling kelas. Saya stop di satu kelas, saya lihat, saya amati, lanjut lagi ke kelas selanjutnya. Jadi apabila ada sesuatu di kelas, guru-guru kami pun sudah tahu, tidak usah menebak siapa yang menyampaikan. Ibu Desi tahu. Kenapa? Karena saya memang seperti itu. Di pagi hari saya tidak akan duduk manis. Saya setiap pagi akan ada berada di gerbang dan saya akan menyambut siswa. Sampai satu kejadian pun di kelas saya tahu. Terima kasih. Selanjutnya, ini pembelajaran di kelas kami. Sejak adanya Kombel, kelas kami sangat variatif. Apabila sudah ada kelas-kelas yang sudah mengajarnya seru, guru-guru kami ini termasuk guru-guru yang sangat tinggi keingintahuannya, curiosity-nya sangat ingin tahu. Jadi di Kombel tadi kami belajar dan diterapkan di kelas masing-masing. Pembelajaran di kelas kami ya. Dan kami juga sudah melakukan observasi dengan tahapan-tahapan yang sudah ada. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di semester ini lebih baik dari semester genap tahun 2000 dibanding dengan semester ganjil 2024-2025. Kita ada program sambal di sekolah. Kalau sambal rasanya pedas, tapi kita ada namanya sambal terasi, sambal ulek, dan sambal seruit. Sambal terasi belajar di teras literasi, sambal ulek itu belajar sambil ular tangga. Jadi bermainnya pakai ular tangga yang diakomodasi. Terus lagi bersambar seruit itu seru berdasarkan IT. Jadi yang pakai kuis, yang pakai wall
word wall, oke, itu anak kelas 1 pun sudah diajarkan di kelas kami, sudah dikenalkan maksudnya. Oke. Ada juga kalimat ini, jadi semua kelas setiap guru mempunyai jargon-jargon masing-masing. Ada Kamis literasi bersama kita. Pengembangan potensi peserta didik. Untuk pengembangan potensi peserta didik di sekolah kami ada 6. Satu lagi yaitu futsal. Jadi ada pramuka, kadro, marching band, English club, dan menari. Jadi setiap anak diakomodasi untuk bakat minatnya masing-masing. Yang mau ikut menari, ada kelas menari, kelas atas, kelas bawah. Yang mau ikut marching band, ada juga. Seperti itu. Mungkin dari Bapak, Ibu dari SD Negeri 171 ada yang mau bercerita tentang kegiatan ekskul di sekolah kita. Ayo, siapa ya yang mau bercerita tentang ekskul? Karena hari ini hari Kartini nanti ibu-ibu saja. Ayo, siapa nih? Ayo, 3 ibu cantik. Oh, siapa nih? Oh, Bu Ike. Tepuk tangannya untuk Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike dari SD 171. Kebetulan saya di sini mendampingi teman saya melakukan kegiatan ekstrakurikuler marching band di SD 171. Sedikit bercerita, alhamdulillah di tahun 2024 marching band kami mulai lagi latihan dan memotivasi anak, dan anak merasa senang dengan adanya program ekskul kami yang marching band, yang dari mulai pemain perkusi, pemain pianika maupun galergat. Jadi dengan adanya kegiatan ekskul marching band ini meningkatkan anak, membuat anak rajin sekolah dan menunjukkan bakat yang dimiliki oleh anak-anak di SD 171. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike. Ya, karena semua anak memiliki karakteristik masing-masing. Ada anak yang pendiam, ada anak yang riang. Jadi dengan adanya ekskul ini juga memotivasi mereka. Ada lagi Bapak Ibu hebat yang akan bercerita tentang ekskul kita? Oke, Pak Leti. Ya baik, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya sedikit bercerita. Jadi di sini alhamdulillah di SD kami itu sudah ada 5 nambah 1 ya pusat. Di situ bagaimana kami alhamdulillah untuk menjadi fasilitas bagi peserta didik kami untuk menyalurkan hobi bakatnya masing-masing. Terus juga terutama di hadro, alhamdulillah saat ini Bu ya, hadro kami sudah pernah tampil juga waktu saat acara apa itu? Isra Mi'raj ya di Masjid ini Adha ya di Medan. Jadi alhamdulillah itu satu kebanggaan tersendiri. Terus juga pramuka alhamdulillah sudah mengikuti lomba-lomba. Terus menari di luar sana, alhamdulillah anak-anak didik kami sudah menunjukkan potensinya dari hasil dari sekolah memfasilitasi untuk menyalurkan bakat anak-anak semuanya. Terima kasih, itu saja. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, SD-nya kok banyak sekali, bagaimana pelatihnya? Mungkin di benak Bapak Ibu seperti itu. Tapi yang kami lakukan adalah memanfaatkan aset. Untuk English Club, jadi di sekolah kami ada 3 ibu guru lulusan S1 Bahasa Inggris. Jadi ketiga guru ini kami rekrut untuk mengajarkan English Club. Dan jam pembelajarannya adalah di saat pulang sekolah, itu pukul 12 kurang lebih sampai dengan pukul 1. Untuk menari pun demikian, kami memanfaatkan aset ada di sekolah karena ada 1 orang guru kami sebagai
wedding organizer, dia adalah seorang penari dan satu lagi penari. Jadi kedua guru inilah berkolaborasi untuk mengajarkan tarian kepada anak-anak. Jadi itu untuk ekskul yang kami lakukan. Pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Sebelumnya sekolah kami itu perpustakaannya sangat tidak mumpuni, tetapi seiring dengan waktu kami mengakomodasi dengan pembelian buku-buku literasi anti bullying, anti kekerasan, dongeng-dongeng yang berisikan pesan moral untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap situasi yang dihadapinya, untuk meningkatkan rasa simpati dan empati siswa. Dan juga di sekolah kami menyediakan poster-poster. Jadi apabila Bapak Ibu ke sekolah kami itu kami memiliki poster anti narkoba, anti bullying, kebiasaan, sikap-sikap sopan santun. Itu semuanya kita akomodasi di dinding sekolah. Dan pada saat Sabtu bersih itu, setelah senam, ada kalanya kita school tour. Jadi anak-anak akan berkeliling. Jadi seperti habis lebaran ini, anak-anak 3 minggu berada di rumah. Mungkin dia udah lupa atau karena dia tidak bersosialisasi dengan temannya. Di saat masuk sekolah ada yang jahil. Jadi kita charging lagi mereka dengan pembiasaan-pembiasaan positif dengan adanya school tour ini. Jadi ke bullying, ke anti narkoba, kemana, sikap 5S, program 5S itu kita lakukan. Dan juga kami menyediakan AC untuk perpustakaan kami itu tersedia AC, tapi belum juga dimanfaatkan secara maksimal karena di tahun 2025 ini berdasarkan atas kami akan merenovasi perpustakaan. Karena apabila perpustakaan itu sudah kami hidupkan AC-nya, karena pintu dan jendela itu masih kategoris masih ada yang bolong. Jadi untuk diaktifkan kembali apabila sudah renovasi bangunan perpustakaan. Perpustakaan kami juga difasilitasi oleh buku dongeng digital. Jadi buku-buku digital itu juga kami fasilitasi. Jadi kedepannya kita akan pembelajarannya membaca di perpustakaannya biar anak lebih nyaman. Ini pojok baca juga dikembangkan berdasarkan bakat anak-anak di kelasnya masing-masing dan juga kolaborasi bersama orang tua untuk kelas rendah. Ini perpustakaan kami terus mengakomodasi dengan buku-buku referensi untuk menunjang pembelajaran di sekolah kami dan juga buku-buku referensi yang untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik. Partisipasi dan kerjasama program di sekolah kami bekerja sama dengan Puskesmas Bukit Sangkal. Pemeriksaan rutin tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk bapak dan ibu guru. Jadi untuk cek fisik itu, betul namanya cek fisik mah? Ya, cek fisik itu kita guru juga. Jadi semua guru kami pada hari cek fisik kita ikut lari juga, ikut tes kebugaran juga. Semuanya itu kita lakukan untuk supaya menjadi sehat, bukan hanya siswanya yang sehat, tetapi bapak dan ibu gurunya juga harus sehat. Jadi pemeriksaan fisik secara berkala, termasuk juga tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah dan sebagainya. Sekolah kami juga sebagai mendapatkan pendampingan dari SMA Negeri 14 Palembang. Jadi rutin juga dikunjungi untuk pelaksanaan sekolah adiwiyata. Dan sejak tanggal 17 Februari sekolah kami merupakan salah satu sekolah yang menerima manfaat untuk program pemerintah MBG makan bergizi gratis. Ya. Sosialisasi program yang kami lakukan di sekolah tidak akan ada artinya tanpa partisipasi dan dukungan dari orang tua. Orang tua di sekolah kami, orang tua hebat yang mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, maka kami akan mengundang orang tua
untuk sosialisasi, sehingga akan ada dialog dua arah dari orang tua dan juga pihak sekolah. Dan juga kami berkolaborasi dengan orang tua khususnya dalam hal pembelajaran. Apabila ada anak-anak yang bermasalah, maka Bapak Ibu wali kelasnya akan memanggil orang tua tersebut. Ini kebiasaan. Di tahun ini kita memiliki jargon 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, dan ini yang sedang kami lakukan di sekolah. Dan juga untuk mengakomodasi ini kita juga menyiapkan buku 7 kebiasaan anak hebat Indonesia yang disosialisasikan bersama orang tua dan pengisiannya dipantau oleh orang tua. Oke, Bapak dan Ibu, itulah paparan dari sekolah kami. Oke, kita masih ada waktu 7 menit. Oke, kita akan diskusi dan tanya jawab. Oke, mungkin dari SD tuan rumah dulu 180. Oke, silakan Pak, ada linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Saud Imam dari SD 180. Di sini materi yang Ibu sampaikan sangat menarik, sangat bagus. Terima kasih Pak. Dari rapor pendidikan tadi, program sekolah dan ekstrakurikuler. Tapi yang paling membuat saya penasaran, ingin menarik ya, yang paling menarik ini tentang rapor pendidikan. Di mana itu bisa berubah signifikan bagus sekali gitu. Dari merah berubah putih, berubah hijau semua. Nah, yang ingin saya tahu itu bagaimana trik dan tips. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Imam. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan semua, benar, rapor pendidikan ini bukan bin sarabin seperti kita bermain siklus, abrak-abrak, kuning, merah, berubah kuning, kuning, berubah hijau. Ini bersusunan keringat, tapi tidak bersusunan air mata, ya, ataupun bersusunan darah. Karena ini semua program yang kita lakukan di sekolah, kita itu punya konsep di sekolah. Mau apa Bapak Ibu ke sekolah? Mau apa Bapak Ibu ke sekolah? Ngapain kita di sekolah? Belajar. Terus kita belajar, ngajarnya dengan cara apa? Dengan mengadakan kegiatan yang aktif, kreatif, sehingga siswa kita semangat dalam belajar. Oke. Jadi konsepnya, kita datang ke sekolah dulu, kita punya satu konsep. Kita mau ke sekolah mau senang-senang. Kalau itu kayak gitu dilakukan, Bapak Ibu. Kita datang ke sekolah mau senang-senang. Apabila ada keluh kesah, ada sedih, ada apa, masuk ke dalam sekolah kita tinggalkan. Jadi apabila kita selama masuk sekolah, kita hati sudah harus gembira. Karena hati yang gembira itu tercermin dari raut wajah kita. Jadi mau apa kita datang ke sekolah, kita mau happy-happy. Happy-happynya bagaimana? Kita mau happy-happy dari cara kita sebagai guru. Jadi happy-happynya dengan mengajar, dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di sekolah kita adakah yang teriak-teriak Bapak Ibu gurunya, Ibu Ike? Di sekolah kami tidak ada teriak-teriak. Kalau si anak tidak ada, semuanya kita bikin happy. Apabila ada anak yang, semua anak memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila ada anak yang keluar dari zonanya, maka kita akan ada pendekatan namanya coaching. Jadi ada pemanggilan. Jadi anak tersebut akan dipisahkan, itu nanti akan ada pembicaraan langsung dari gurunya masing-masing. Jadi konsep kita adalah mau happy-happy di sekolah. Dan anak kita ajarkan seperti itu. Ya. Ada lagi Pak? Ada yang mau namakan? Oke. Maaf Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wijaya dari SD 171. Mungkin sedikit menambahkan jawaban dari Bu Desi yang sudah sangat bagus tadi.
bahwasanya tips dan triks bagaimana sih nilai rapor pendidikan kita itu meningkat. Alhamdulillah kita sama-sama di sini belajar mengembangkan kompetensi dan bagaimana cara kita meningkatkan kepada anak kayak gitu Pak ya. Kami itu mengadakan program seperti les tambahan itu dipimpin oleh guru kelas 5. Contohnya ibu yang di samping saya, Ibu Fitri, khusus untuk membahas soal-soal yang akan keluar pada saat ujian ANBK. Jadi anak-anak itu tidak kaget di bagian numerasi, literasi. Jadi kita itu memberikan tugas jam tambahan sehingga anak itu literasinya, numerasinya tidak kaget lagi Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, izin menanyakan ya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita disini sharing ya, dimana kami dari yang merah, kuning, terus hijau. Yang pasti kami ucapkan pertama kali alhamdulillah, seperti ya Bapak ya. Oke, jadi yang pertama itu pasti adanya kolaborasi. Nah, di sini memang kolaborasi itu sangat penting. Bu Desi selalu bilang untuk ANBK ini bukan cuma guru kelas 5, tapi dulu dari guru kelas 1 sampai kelas 6, terus juga guru PAI, guru PJOK, itu semuanya terlibat seperti itu Pak. Dan terus sekali kata Bu Desi tadi bahwa kami ada kelas tambahan. Jadi untuk persiapannya itu kami memberikan kelas tambahan setelah anak pulang jam 12 itu kita beri kelas tambahan pukul 1 seperti itu Pak. Jadi apalagi kalau udah mau mepet, udah mau habis kita tambah setiap hari kita kelas tambahan seperti itu. Dan untuk numerasi itu kebetulan juga di guru kelas 5 itu beliau itu dari jurusan matematika misalkan merah, jadi nyambung seperti itu ya. Lalu juga kita akan kolaborasi dengan orang tua. Nah, orang tua itu sangat penting Pak. Jadi kami selalu meminta orang tua untuk apa? Tolong ya Bapak Ibu. Terus kita juga ada bukunya ya Bu ya. Kita juga menyiapkan buku. Jadi anak-anak diberikan buku, mereka mempelajarinya di sekolah maupun di rumah. Lalu kita juga pernah mengundang orang tua ke sekolah. Kami menyampaikan apa itu ANBK, lalu apa yang akan mereka lakukan seperti itu Pak. Jadi kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena untuk ANBK memang pesertanya kelas 5, tetapi itu adalah hasil belajar dari kelas 1. Jadi anak akan mengisi survei lingkungan belajar mereka, iklim keamanan, kenyamanan berdasarkan apa yang dia rasakan. Jadi saya katakan dengan Bapak Ibu guru di sekolah bahwa yang mereka tuliskan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pelajari, bukan hanya dari guru kelas 5 yang hanya 4 orang mengajar di kelas mereka, tapi apa yang dia lihat rasakan dari guru-guru kelas 1. Bagaimana tentang keamanan, kenyamanan. Karena kita selalu menekankan kepada anak-anak, keamanan, kenyamanan anak-anak di sekolah adalah prioritas nomor 1. Apabila anak-anak merasa tidak nyaman, silakan anak-anak untuk melaporkan dengan Bapak Ibu guru wali kelasnya atau kepada Ibu PC langsung. Jadi termasuk saya ini orang yang sering dilapori khususnya untuk anak kelas 1. Kadang-kadang mereka langsung Ibu si A, si B seperti ini. Karena kita menekankan anak-anak untuk merasa aman dan nyaman. Itu konsepnya, aman dan nyaman berada di sekolah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, seandainya kami pulang agak cepat, itu anak-anak kami tidak mau pulang. Apabila sudah dijemput orang tuanya, kadang marah, pergi dulu mama, aku main sebentar lagi. Nah, jadi anak merasa nyaman untuk berada di sekolah. Ada lagi? Oke, silakan Pak, perkenalkan Bapak yang ganteng namanya. Saya ya. Oh ya. Izin perkenalkan, nama saya Imami, saya dari SD Negeri 102 Palembang. Saya ingin sedikit bertanya Bu, sekolah Ibu begitu banyak program dan hubungan penuh dari seluruh Bapak Ibu guru, sehingga mungkin saya akan merasa nyaman jika saya ada di sekolah Bapak Ibu. Nyaman.
Lalu, itu ya, jadi itu tadi dukungan yang penuh dari Bapak Ibu guru, pasti ada juga dukungan yang hebat dari Ibu sebagai kepala sekolah. Mohon sedikit bocorannya Bu, apakah bentuk dukungan Ibu kepada Bapak Ibu guru, apakah dari sebanyak program yang Ibu adakan, adakah dukungan dari anggaran dana BUS Bu? Kalau jika memang ada, mungkin itu nanti bisa pelajaran untuk kita Bu, untuk mengangkat mudah-mudahan tahun depan sekolah kami yang hijau cuma Bu, mudah-mudahan dengan nanti Ibu berbagi dengan kami, tahun depan semuanya kami hijau. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan untuk ria ataupun sombong. Ya, memang capaian ini otomatis atas kerjasama kita bersama. Tadi iklim sekolah harus nyaman, guru-guru juga harus nyaman. Jadi setiap apabila ada sesuatu yang terbentur, kita tidak larut-larut. Apabila ada sesuatu hal, kami di sekolah itu sangat mengutamakan kolaborasi. Jadi setiap ada program itu tidak langsung pasang sprint. Kita ada briefing. Ini seperti apa? Ada yang punya ide, maksudnya seperti apa? Karena program itu bukan milik Bu Desi saja, bukan milik kepala sekolah saja, bukan milik satu guru, tapi milik semuanya. Untuk program yang banyak ini, itu di atas memang ada diagendakan, itu dalam bentuk RKP dan kerja atasnya ya, untuk buku ada, untuk pemeliharaan sarana prasarana juga ada. Dan perlu Bapak ketahui, itu tidak ujuk-ujuk kami perpustakaan. Pertama kali Ibu Desi di sana, yang pertama Ibu Desi benahi adalah WC. 3 bilik WC itu pintunya, maaf, kalau masuk dalam pun kita takut. Dalam arti kata, ada ruang 2 jari, 2 senti itu sudah ditutup masih kelihatan. WC-nya gelap, pelapornya hampir nyata. Itu di tahun pertama Ibu Desi datang, tahun 2022 Oktober. Tetapi pada waktu penyusunan anggaran itu Ibu nomor 1 adalah WC. Kenapa? Keamanan, kenyamanan siswa dan guru untuk berada di toilet. Kenapa? Karena kita durasi dari pukul 6.40 sudah berada di sekolah sampai dengan pukul 14.30. Pasti kebutuhan biologis kita sebagai manusia untuk kamar mandi itu ada. Apabila kita sudah tidak nyaman, nanti kita akan terganggulah kesehatan kita. Lanjut Pak, tidak hanya itu, bertahap tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya penataan taman. Taman kami yang tadinya ada kolam tidak terpakai, itu Ibu Desi buat air mancur dan sebagainya. Lanjut lagi tahun ini sampai dengan gerbang. Anjak dulu ya. Nah, pokoknya bertahap. Kepala sekolah punya program. Kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk bin salah bin, tapi semuanya berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan skala prioritas yang mana yang harus kita dahulukan. Itu Pak. Oke, mau ikut Desi satu demi satu. Oh, kami belum didoakan kurang 1. Kasih Bu Pera, oke. Oh, satu-satunya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saat ini kami rapor pendidikan sudah hijau dengan kategori semua indikator naik semua. Tapi ini merupakan tantangan terberat kami untuk tahun 2025. Bagaimana kita semua harus mempertahankannya? Ya, jadi harus lebih kencang lagi, semangatnya. Bersama kita bisa, bersama kita hebat. Itu jargon kami. Ya. Oh, Bu Niki mau nambahkan? Nambah sedikit ya, boleh? Boleh ya. Terima kasih Bu Desi ya. Ibu Desi paparnya sungguh the best of the best. Sedikit menanggapi dari Bapak yang bertanya, karena menurut saya jumlah siswa kita sama ya, hampir mirip-mirip. Best ini best lah
gede-gede tipis. Jadi kalau menurut Ibu ini bagus karena dana mereka banyak. Oke? Nah, pasti berhasil. Kalau dana kita minim, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan perubahan dari rapor pendidikan itu dari merah, kuning ke hijau itu adalah satu, tanamkan pemahaman kepada anak tentang literasi. Karena kenapa? Soal-soal yang diberikan untuk AMBK itu seluruhnya seperti soal yang bercerita. Kalau anak pada dasarnya tidak memahami literasi, boro-boro nak jawab soal. Jadi kunci utama adalah tanamkan pada anak kemauan dulu, motivasi kepada anak bahwa kita nak belajar, kita ingin memperbaiki kondisi sekolah kita. Walaupun kondisi sekolah kita begini, kita harus menonjol dari rapor pendidikan, nilai kognitifnya dan nilai kenyamanannya. Jadi langkah awal adalah penanaman pada diri anak tentang pemahaman terhadap literasi. Karena di sini ada 3 poin sederhana, ada literasi, ada numerasi, dan ada iklim. Mereka tidak bisa jawab Bapak Ibu kalau dengan pertanyaan saja tidak tahu. Nah itu ya. Jadi itu Bu Desi, mohon maaf karena kami sekolah minim, jadi itulah usaha saya. Tapi untuk tahun pertama kami berhasil, untuk tahun kedua insya Allah masih biru, masih hijau, tetapi masih ada elemen atau dimensi-dimensi yang kurang. Mungkin kami belum maksimal lagi. Insya Allah tahun depan doakan biar semua naik walaupun hanya berapa persen. Itu saja Bu Nurma, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi yang sangat luar biasa. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akhiri pertemuan hari ini dengan pantun. Beli kangkung di Sungai Selincah, tumis sedikit buat arisan. Tingkatkan program sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan. Biru laut seperti kolam, ikan pupus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Desi, buat Bu Titi. Tepuk tangan betul. Buat Bu Desi, buat Bu Niti, buat Ibu Farah, dan buat Ibu Nurul. Terima kasih ya Bu. Kita foto dulu. Foto dulu.